Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan Anies Baswedan yang melakukan live TikTok saat dalam perjalanannya ke Jawa Timur dan ditonton oleh lebih dari 300.000 penonton. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Dan juga Anies melakukan lagi live TikTok yang kedua saat perjalanannya dia di dalam kereta api. Di live Anies yang kedua ini, Anies berhasil memikat 420.000 penonton. Wah, lebih banyak lagi dibandingkan live TikTok perdananya Anies sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih teman-teman yang menjadi daya tariknya para pengguna TikTok ini untuk betah nontonin live-nya Anies? Kalau kita lihat sama-sama sih ya, kalau di sini Anies terlihat sangat cair. Di saat live TikTok Anies tersebut, suasananya begitu natural, tidak ada aturan-aturan yang mengikat di situ untuk bercengkrama dengan Anies, maupun tidak ada sesuatu yang rasanya mengekang kita untuk berdiskusi ataupun berdialog melalui media TikTok bersama Anies. Nah, di saat Anies menjawab pertanyaan ataupun berdiskusi dengan pengguna TikTok pun di sini terlihat sekali nuansanya sangat natural. Kita merasakan suasana yang seperti sebagai tempat curhat gitu ya, sebagai tempat bertanya, meminta pendapat. Di situ saya lihat sih dari komentar-komentar yang ada seperti itu ya teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Biar nggak berlama-lama lagi, yuk kita saksikan cuplikan tayangan live TikTok Anies berikut ini. Saya jadi ingat satu prinsip yang menarik nih soal gagal. Ada yang punya pandangan begini, saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah. Tuh, ingat-ingat tuh. Takut bermimpi. Jangan takut, bermimpi itu gratis loh. Dan bicara soal mimpi, kita harus punya bacaan yang banyak, pengetahuan yang luas, supaya mimpinya juga luas. Karena kita nggak mungkin memimpikan yang kita tidak ketahui. Prinsip yang menarik. Inilah momen ketika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan live di media sosial TikTok. Terlihat Anies melakukan dialog live TikTok saat berada di mobil di sela-sela aktivitas kampanye di Jawa Timur. Partisipan dalam live TikTok ini tembus 300 ribuan penonton. Berikutnya Anies Baswedan kembali menggunakan media sosial TikTok untuk menyapa penggemarnya melalui siaran live. Di kesempatan live kedua, Capres nomor urut 1 ini menyapa pengguna TikTok dari dalam kereta api. Video live TikTok Anies Baswedan tersebut ditonton oleh pengguna hingga mencapai 420.000 penonton. Pakar komunikasi politik Henry Satrio menilai apa yang dilakukan Anies merupakan terobosan yang bagus. Selain itu, penggunaan saluran media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat merupakan tren baru yang harus dimanfaatkan pemimpin. Ini terobosan yang bagus sekali, dan karena semua channel harusnya digunakan oleh semua capres untuk berdiskusi, kemudian menyerap aspirasi dari rakyat. Nggak cuma anak muda, seluruh rakyat harusnya bisa diserap aspirasinya. Nah, salah satu caranya menggunakan media sosial. Tapi kalau kemudian Mas Anies menggunakan dengan cara atau media sosial TikTok, ya itu bagus banget untuk menggait anak muda. 3 catatan saya dengan TikTok itu. Yang pertama, dia sederhana. Jadi artinya hampir semua pengguna media sosial itu memiliki TikTok gitu. Yang kedua, selain itu bahasanya simple, mudah dimengerti. Ya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi salah satu tren juga dalam media sosial. Nah, menggunakan TikTok. Dengan Mas Anies live TikTok, ini dia membuat sebuah tren baru
tentang bagaimana seharusnya pemimpin berkomunikasi dengan rakyat, menggunakan semua media sosial, semua jaringan media sosial, semua platform media sosial, itu adalah salah satu caranya. Dan ternyata kan responnya juga bagus banget gitu. Dan selain bagus juga ternyata ini juga membuat beberapa politisi lain pun iri gitu dengan terobosan yang dilakukan oleh Mas Anies. Potongan video aktivitas Anies Baswedan di TikTok kemudian disebarluaskan di media sosial X oleh akun bernama Anies Bubble. Uniknya, Anies Bubble membagikan cuplikan itu seperti akun penggemar K-pop. Ini terlihat dari caption yang menggunakan alfabet Korea. Mengetahui hal tersebut, calon presiden nomor urut 1 itu menyampaikan terima kasih kepada pendukung yang meluangkan waktunya untuk membuat akun tersebut. Terima kasih. Pokoknya ini adalah, saya kan memilih untuk berdialog di dalam kampanye ini. Berdialog apa saja, boleh ditanya apa saja. Mantau, pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang mendengar dan ada yang membantah tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi orang merasa nikmat karena selalu ada percakapan real time dengan isu macam-macam tuh, isu tentang kesejahteraan, isu tentang pengalaman hidup. Nah, semua itu tentu ada konsultannya. Itu adanya di baliho-baliho tuh. Orang lihat. Tetapi percakapan verbal itu yang dimenangkan oleh isu Desa Anies tuh. Jadi saya kira akan ada persaingan di situ. Tinggal Ganjar kita minta supaya lakukan sesuatu di mana orang terlibat dalam konversasi untuk membaca pikiran dan emosi si capresnya tuh. Ya, dan saya kira kan ini sebenarnya bukan monopoli Anies ya. Artinya kita dorong juga para capres-capres lain melakukan hal yang sama. Mungkin formatnya beda, tapi kira-kira bagaimana mereka langsung bertemu dengan para konstituennya gitu, yang dalam perdebatan yang tidak diatur-atur dengan penuh regulasi seperti yang terjadi dalam debat GKPU gitu. Ya, itu penting yang kita berkali-kali katakan, bahwa demokrasi itu selalu sifatnya deliberatif. Artinya dalam kelompok tertentu ada isu tertentu dan orang ingin tahu apa reaksi dari capres terhadap isu itu kan. Melihat lagi bahwa perdebatan itu nggak perlu ada di panggung KPU, ya memang nggak ada isinya tuh. Dan udah diatur secara segala macam secara teknis sehingga terlihat bahwa panggung perdebatan KPU itu direkayasa tuh, dimanufaktur, difabrikasi. Nah, yang bagian kayak Anies itu lebih real dan orang menganggap lah ini yang dimaksud dengan debat, langsung ditanya, langsung dijawab dan langsung timbul reaksi kita tuh, oh pikirannya semacam ini, konstruksi emosinya semacam ini, kan itu yang diinginkan publik. Dan bagi medial itu sebetulnya yang disebut sebagai demokrasi yang deliberatif tuh. Dan ini bukan Anies tuh, karena Anies memperlihatkan semacam ya kebapakan atau percakapan yang sederhana, tapi di dalamnya ada sentilan-sentilan juga tuh. Itu menarik pada Gen Z ini kan. Nah, ini sebetulnya yang kita maksud dengan debat yang real atau percakapan yang dalam bahasa teknisnya berupaya untuk membaca secara langsung, kemudian merumuskan apa akibatnya pada masa depan kan. Nah, demokrasi memang sedang tumbuh begitu. Di mana-mana, di Prancis, di Kanada, di Amerika, bahkan ada geng-geng ini, grouping semacam ini yang isunya adalah isu yang sifatnya personal, tapi kemudian melibatkan emosi itu. Seseorang yang bercakap-cakap bagaimana hubungan dia dengan ayahnya tuh, yang seolah-olah ada pertentangan atau kesalahan di dalam komunikasi. Itu memang pengalaman real dari Gen Z ini. Nah, seperti itulah cuplikan saat Anies melakukan live TikTok perdananya dan live TikTok keduanya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat nuansanya benar-benar sangat cair, sangat natural, seperti mahasiswa yang mendapatkan wejangan dari dosennya, benar gak? Seperti seorang anak yang merindukan solusi gitu dari orang tuanya gitu ya. Dan di sini kita lihat komentar-komentar pun banyak yang mengalir gitu ya. Dan terus Anies juga melontarkan kata-kata terkait dengan jangan takut bermimpi gitu. Jadi dia seperti kasih motivasi buat para kita gen milenial atau gen Z, benar gak teman-teman? Dan tentunya dengan berdiskusi langsung di live TikToknya Anies, berbeda dong dengan diskusi di acara Desak Anies yang kita harus berdempet-dempetan menyerbu kerumunan banyak manusia untuk menyampaikan gagasan dan pertanyaan-pertanyaan kita untuk bisa berdiskusi dengan Anies. Dengan kita menyaksikan live TikToknya Anies, kita dapat langsung mencurahkan
apa yang ingin kita diskusikan, apa yang ingin kita dialogkan, apa yang ingin kita pertanyakan langsung kepada Anies dengan mengetik di kolom komentar dan langsung ditanggapi oleh Anies Baswedan. Jujur sih, kalau aku sih sebagai gen milenial sangat berharap ada lagi nih live TikTok yang langsung kita dapat berdialog, dapat berdiskusi dengan Anies Baswedan, biar kita bisa merasakan langsung cair gitu ya, natural, tanpa ada aturan-aturan yang mengikat untuk langsung bertanya, untuk langsung berdialog kepada calon pemimpin Indonesia ini. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan saya, boleh nih silakan langsung aja ketik di kolom komentar. Apakah kalian berharap ini juga dilakukan sama paslon-paslon yang lainnya? Oke, baiklah, sekian dulu pembahasan kita di konten YouTube kali ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Resti Hartika. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.